Pemirsa, dua bangunan, tempat usaha dan satu unit rumah ludes terbakar di Medan, Sumatera Utara. 7 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personel diturunkan untuk menjinakkan kobaran api. Inilah detik-detik api melalap habis sejumlah bangunan semi permanen di Jalan Pasar 3 Medan, Sumatera Utara Minggu sore. Api pertama kali diduga dari warkop tempat berjualan mie Aceh dan ayam penyet. Banyaknya material yang mudah terbakar sehingga api dengan cepat merambat ke seluruh isi rumah dan menyambar bangunan tempat usaha di sebelahnya serta satu unit rumah. Ramainya warga yang berkerumun serta padatnya lokasi sempat menyulitkan petugas dalam proses pemadaman. 7 mobil damkar dan puluhan petugas dikerahkan. Kita operasi dan masuk ke dalam tahap pendinginan. Pantauan kami langsung di lapangan bahwa untuk kejadian ini terpantau ada 2 tempat usaha dan 1 rumah yang terdampak. Untuk sementara masih nihil, luka maupun jiwa, dan lebih kurang 7 armada yang kita turunkan pada saat operasi hari ini. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Inilah detik-detik api melalap habis sejumlah bangunan semi permanen di Jalan Pasar 3 Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, gunung api Lewotobi laki-laki kembali meletus tinggi kolom abu 1.100 meter dari kawah gunung. Status gunung saat ini level 3 atau siaga. Warga diminta waspada karena masih sering terjadi erupsi. Kembali terjadi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur pada 12 Januari 2025. Pukul 12.41 WITA dengan tinggi kolom abu 1.100 meter di atas puncak di atas ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi terekam seismogram durasi 5 menit 14 detik. Tingkat aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki level 3 siaga yang sebelumnya level 4 awas. Petugas mengimbau kepada warga, pengunjung dan wisatawan agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Waspada potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi laki-laki. Status gunung turun dari awas menjadi siaga namun erupsi masih terjadi. Warga atau pengungsi yang sudah kembali ke rumah agar tetap waspada. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi kasus penembakan yang menewaskan pemilik rental mobil telah dilakukan. Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal menghadirkan ketiga anggota TNI Angkatan Laut yang diduga terlibat kasus ini. Namun dari rekonstruksi tidak terlihat adanya pengeroyokan oleh belasan orang di tempat kejadian yang sebelumnya diungkapkan oleh pelaku. Kedatangan mobil tahanan Puspom TNI Angkatan Laut menandai rekonstruksi kasus penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Banten. Reka ulang dilakukan di depan minimarket tempat pemilik rental mobil Ilyas Abdurrahman tewas ditembak. Ketiga anggota TNI Angkatan Laut yang terlibat kasus ini dihadirkan, sertu AA dan RH serta kepala klasi BA. Juga 7 orang saksi, diantaranya anak korban yang saat kejadian ada di lokasi. Keterangan tertulis dari Dinas Penerangan Angkatan Laut menyebutkan 36 adegan diperagakan dalam reka ulang. Dimulai dari kawasan Saketi Pandeglang hingga penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Salah satu pelaku, anggota TNI Angkatan Laut, bahkan memeragakan menembak korban Ilyas dari jarak cukup dekat. Namun dalam reka ulang tersebut terungkap, tidak ada upaya pengeroyokan, sebagaimana pernah disebutkan oleh salah satu pelaku. Pengeroyokan itu gimana Mas? Dari pihak TNI-nya gimana tadi Mas? Itu ada katanya pengeroyokan, tapi dari Mas dihadirkan. Tidak ada itu, tidak ada pengeroyokan. Tapi kami percayakan Polri, percayakan TNI untuk mengusut kasus secara tuntas, secara terang-benderang. Berarti Mas menarik keterangan Mas nggak ada pengeroyokan gitu? Ya tidak ada pengeroyokan. Berarti beda pernyataan sama kemarin? Ya, di rekonstruksi ini juga nggak ada pengeroyokan tadi. Tidak ada pengeroyokan sesuai di rekonstruksi tadi. Udah sesuai nggak Mas di rekodnya dengan yang Mas lihat pas kejadian? Sesuai.
Reka ulang digelar di tengah guyuran hujan deras oleh tim gabungan dari Puspomal dan Kepolisian Polresta Tangerang juga Polda Banten. Puspomal menyatakan telah memeriksa 13 orang saksi dan menghadirkan 7 orang saksi dalam rekonstruksi. Dinas Penerangan Angkatan Laut juga menyampaikan akan membuka penyelidikan, rekonstruksi, penyerahan tersangka dan barang bukti secara transparan sesuai undang-undang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, Stephen Patinama, Rama Romadona melaporkan. Pemirsa, waspadai keberadaan klinik kecantikan nakal ataupun ilegal. Terungkap 17 warga negara Vietnam bekerja secara ilegal di sebuah klinik bedah kecantikan di kawasan Pluit Timur, Jakarta Utara. Mereka mematok tarif hingga 50 juta rupiah per tindakan. Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap 17 warga negara asing asal Vietnam yang bekerja di sebuah klinik bedah plastik di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Mereka terdiri dari 10 orang perempuan dan 7 orang laki-laki. 15 orang diantaranya menggunakan visa on arrival, sementara 2 orang lainnya menggunakan izin tinggal terbatas investor. Di klinik tersebut, mereka bekerja sebagai dokter, suster, dan konsultan asing. Klinik tersebut telah beroperasi sejak November 2024, memberikan layanan medis bervariasi dengan tarif mulai 7 juta rupiah hingga 50 juta rupiah per tindakan. Menyampaikan kepada kita bahwa ada 2 yang DPO ya, DPO, karena pada saat penggerbekan yang bersangkutan melarikan diri. Padahal pada saat itu sedang melakukan kegiatan operasi. Jadi pasiennya ditinggal, yang bersangkutan lari. Untuk pelanggaran, tadi saya sampaikan bahwa pasalnya 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun penjara dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, penggemar rasa pedas harus pintar-pintar menahan diri. Harga cabai semakin tinggi. Pedagang bahkan enggan menjual cabai setan karena harganya makin tak masuk akal. Dari harga normal di kisaran Rp50.000, kini harus ditebus 2 kali lipatnya. Alasannya? Cabai setan atau cabai rawit merah jadi barang langka di Pasar Harjamukti, Cirebon, Jawa Barat. Pedagang seolah sepakat tidak menjual cabai setan. Alasannya, harga cabai setan makin tak masuk akal, naik 2 kali lipat dari harga normal. Dari 50 ribuan rupiah per kilo, kini tembus 100 ribu rupiah per kilogram. Harga tinggi membuat konsumen menurun drastis. Setan mah kemahalan, Pak. Cabai setan ya? Iya. Kenapa nggak jualan? Iya kemahalan, nggak bisa jualnya, yang beli cuma 2.000, 3.000, jadi susah ngelayaninya kalau belinya setengah on setengah on. Jualan cabai setan ya? Enggak. Berapa sih harganya sekarang setan? 100 lebih. Kalau untuk setan sebelumnya seperempat itu cuma 10.000, paling 35 1 kilo. Nah sekarang nyampe 100.000. 100.000? Iya. Terus itu kenapa ini nggak jualan ini? Ya karena barangnya kosong juga di sananya. Iya. Juga ya, Bu? Iya begitu. Sebagai pengganti cabai setan, pembeli beralih ke cabai rawit. Cabai rawit di Pasar Kali Tanjung kini dijual Rp70.000 dari harga normal di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai merah di kisaran harga Rp60.000 dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Faktor cuaca mengakibatkan banyak petani cabai gagal panen. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Ricuh pertandingan Liga 2 Indonesia antara Delta Sidoarjo melawan Persibo Bojonegoro membuat pertandingan dihentikan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Sabtu sore. Kericuhan baru bisa diatasi setelah wasit pertandingan dievakuasi keluar stadion. Berikut pemain dan juga ofisial Persibo Sabtu malam. Diduga pemain dan Inilah kericuhan di dalam Stadion Gor Gelora Delta Sidoarjo, pertandingan Liga 2 Indonesia antara Delta Sidoarjo melawan Persibo Bojonegoro. Diduga pemain dan supporter Deltras kecewa kepada wasit yang mengesahkan gol pemain Persibo di menit akhir pertandingan, membuat pemain dan supporter emosi turun lapangan hingga ricuh. Sejumlah pemain Persibo menjadi korban pemukulan supporter dan dilarikan ke rumah sakit.
Akibat kericuan itu, pertandingan dihentikan menunggu keputusan Komdis PSSI. Karena kondisi terancam, wasit pertandingan dievakuasi polisi militer keluar stadion meski pertandingan belum usai. Mengesahkan, anak-anak protes kan ini wasitnya, akhirnya wasitnya lari pergi itu. Sehingga keputusannya adalah Matchcom memutuskan untuk melanjutkan pertandingan, tetapi wasitnya tidak berkenan, sehingga pertandingan ini masih belum selesai. Kericuan hanya terjadi di dalam stadion dan kondisi luar stadion relatif aman. Pemain Persibo Bojonegoro dievakuasi keluar stadion Sabtu malam dengan pengawalan ketat dari Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Patrick Kluivert memikul beban berat sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Dalam jangka pendek, Kluivert ingin membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert dipercaya menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia dengan segudang tantangan berat. Insan bola tanah air menaruh harapan besar menir kelahiran Amsterdam, Belanda tersebut mampu melampaui capaian pelatih sebelumnya, yakni Sintayong. Saat resmi diperkenalkan sebagai arsitek baru skuad Garuda, legenda bola Ajax Amsterdam, AC Milan dan Barcelona tersebut memaparkan target jangka pendek dan jangka panjang. Dengan gaji sekitar 2,3 miliar rupiah per bulan, wajar jika PSSI memberi target besar di pundak Kluivert dan para asistennya. Dalam jangka pendek, Kluivert tentu ingin membawa JIZ dan kolega lolos Piala Dunia 2026. Selanjutnya, Kluivert berambisi mengantar timnas menembus Olimpiade 2028. Sementara jangka panjang membentuk timnas yang hebat dengan filosofi sepak bola menyerang. We have a 4-year plan, of course, but I build it up in 2 pieces. The first piece is to impact and to have results. Everybody knows that we're playing 4 games, 4 finals, and we want to achieve what we want to achieve. And after that, it's to build and to implement. But first, the most important thing is to have result and impact. Nasib timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tergantung hasil 4 laga pada Maret dan Juni mendatang. Indonesia akan melawat ke Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret. Selanjutnya menjamu Tiongkok pada 5 Juni serta Mohiba ke Jepang pada 10 Juni 2025. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, Patrick Kluivert berambisi membentuk timnas Indonesia yang tangguh dengan filosofi sepak bola menyerang. Kluivert yakin 2 asisten pelatih yang menjadi tangan kanannya, yakni Alex Pastoor dan Danny Lanzat, merupakan figur yang tepat karena memiliki track record yang cukup excellent. Sejumlah asisten pelatih. Patrick Kluivert resmi menjabat sebagai pelatih baru timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Sebagai pelatih kepala, menir Kluivert akan didampingi sejumlah asisten pelatih. 2 diantaranya adalah Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Sosok yang banyak disorot adalah Alex Pastoor. Pria 58 tahun tersebut memiliki catatan cukup impresif selama meniti karir sebagai pelatih. Bahkan Pastoor disebut-sebut lebih layak menjabat sebagai pelatih kepala ketimbang Kluivert. Memulai karir sebagai pelatih Alkmaar U19 pada tahun 2001, Pastoor punya jam terbang tinggi sebagai arsitek tim. Ia dijuluki profesor karena sukses membawa tim promosi ke kasta tertinggi kompetisi, termasuk keberhasilan mengantar Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City ke Eredivisie. Sebagai asisten pelatih, Alex Pastoor tentu diharapkan mentransfer pengalaman dan kepakarannya dalam mengembangkan potensi pemain timnas Indonesia. Bersama Patrick Kluivert dan Danny Lanzat, Pastoor bakal berkolaborasi untuk meningkatkan performa skuad Garuda sehingga mampu berprestasi di berbagai event bergengsi regional dan internasional.
Timnas Indonesia memasuki era baru dengan datangnya pelatih baru Patrick Kluivert. Patrick pun resmi diperkenalkan ke publik melalui jumpa media dan berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Pemirsa, press conference atau jumpa media tim pelatih Timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert dan juga tim baru saja selesai, di mana agenda jumpa media ini tadi dihadiri tidak hanya Patrick Kluivert saja namun juga Dani Lanzat. Namun tidak terlihat ada Alex Pastor dan diakui bahwa Alex nantinya akan segera bergabung di Indonesia. Selain itu juga hadir jajaran PSSI, Ketum PSSI Erick Thohir juga hadir dan sejumlah exo PSSI dan juga banyak sekali tim media atau rekan-rekan media yang hadir di Hotel Mulia Jakarta ini. Dan dalam jumpa media tadi Patrick Kluivert menyampaikan banyak sekali hal terkait dengan bagaimana kepemimpinannya nanti di Timnas Garuda. Salah satunya ketika dirinya nanti harus mengambil alih kepemimpinan dari pelatih sebelumnya yakni Sintayong. Nah, dirinya mengakui bahwa ini bukanlah hal yang mudah, akan ada banyak sekali tantangan nantinya, termasuk bagaimana nantinya dirinya merombak atau merubah pemain lokal untuk dilatih di bawah program kerjanya. Namun tadi Patrick sempat mengatakan bahwa local players are the heart players, begitu ya. Dirinya mengatakan bahwa pemain lokal adalah jantung dari Timnas Indonesia. Ini artinya pemain lokal juga penting jika dibandingkan dengan diaspora dan tidak kalah pentingnya dengan diaspora, begitu ya. Dan dia sangat excited atau semangat sekali untuk nantinya memulai latihan perdana di Indonesia. Yang mana latihan ini nantinya akan diperkirakan dilakukan sekitar 1 bulan. Dirinya akan kembali terlebih dahulu ke Belanda dan datang lagi ke Indonesia dalam 1 bulan untuk memulai latihan perdana. Namun tadi Patrick juga sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya tidak hanya akan melakukan agenda latihan saja, namun juga akan berkeliling Indonesia untuk melihat seperti apa culture atau budaya dan beradaptasi dengan para pemain lokal. Dari Jakarta, saya Aya Nufus, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, publik menantikan racikan pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert di laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tantangan besar akan dihadapi Kluivert, salah satunya adaptasi dengan para pemain. Mudah-mudahan sih pelatih yang baru ini itu bisa lebih bagus lagi dari pelatih yang sebelumnya, dan juga mudah-mudahan kedepannya untuk Timnas sendiri bisa jadi lebih baik lagi. Karena sekarang aja udah mulai bagus sih Mbak, udah kayak tim Eropa gitu. Lebih pendekatan lagi lah, apalagi kan kalau dari segi formasi aja kayak back sama pemain tengah kan udah lumayan, tinggal penyerang aja nih yang masih sulit kalau mau main gitu. Setiap pelatih baru kan pasti perlu adaptasi, jadi ya adaptasi itu pasti butuh waktu. Nah, kemungkinan besar sih menurut aku kalau lawan Australia ini kayak pemain-pemain timnas masih butuh penyesuaian gitu sih Kak. Pemirsa, 10 tahun memimpin Indonesia, Presiden ke-7 Joko Widodo banyak mengundang pro dan kontra, terutama di penghujung masa jabatannya. Pun ketika jabatannya berakhir saat organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, OSIS-CRP memasukkan Jokowi ke dalam 5 besar finalis sosok kejahatan terorganisir dan korupsi tahun 2024. Padahal sebelumnya berbagai penghargaan anti korupsi disematkan kepada Jokowi baik dari dalam maupun luar negeri. Dan berikut apa kata fakta terkait penghargaan anti korupsi Jokowi hingga menjadi finalis Organized Crime dan Corruption Reporting Project. Di penghujung tahun 2024, masuknya nama Joko Widodo dalam nominasi tokoh yang memperburuk kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun ini versi OSIS-CRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project mengejutkan banyak pihak. Presiden Indonesia ke-7 tersebut masuk dalam 5 finalis yang paling banyak dipilih pada tahun 2024. Di antaranya bersama dengan Presiden Kenya William Ruto yang dituduh warganya serakah dan korupsi, serta mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang akhirnya dinobatkan sebagai tokoh paling korup dan kejahatan terorganisir tahun 2024. Setiap tahun, OSIS-CRP merilis daftar tokoh paling korup di dunia. Proses nominasi melibatkan partisipasi pembaca, jurnalis,
serta juri yang terlibat dalam jaringan global OCCRP. OCCRP sendiri merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam serta mempunyai staf di 6 benua. Pemirsa, meski setahun sebelumnya OCCRP menobatkan Maria Consoloporas yang merupakan Jaksa Agung Guatemala sebagai orang paling korup dan kejahatan terorganisir, sejumlah presiden juga punya nasib yang sama dengan Jokowi dan juga menyandang gelar orang paling korup di dunia sama dengan Bashar al-Assad. Di antaranya di tahun 2017, Presiden Filipina Rodrigo Duterte menjadi Man of the Year karena dinilai bertanggung jawab atas lebih dari 1.000 pembunuhan di luar hukum. Sementara pada tahun 2016, Presiden Venezuela Nicolas Maduro masuk dalam radar OCCRP dan terpilih sebagai pemimpin yang pemerintahannya korup. Namun bagi Jokowi, meski namanya masuk finalis OCCRP tahun 2024, ayah Wapres Gibran tersebut justru pernah menerima penghargaan dari dalam dan juga luar negeri untuk kategori anti korupsi. Saat masih menjabat Wali Kota Solo tahun 2010, Jokowi dianugerahi Bung Hatta Anti-Corruption Awards. Lembaga anti rasuah KPK pada tahun 2017 juga menobatkan Jokowi sebagai sosok yang anti gratifikasi. Sementara di ranah internasional, Jokowi masuk peringkat 37 dalam The World's 50 Greatest Leader versi majalah Fortune di tahun 2014 karena jasanya membersihkan kota dan menyingkirkan korupsi. Serta setahun setelahnya, majalah Time merilis Jokowi dalam 100 orang paling berpengaruh di dunia, dan di tahun 2023, The Royal Islamic Strategic Study Center ini mendudukan Jokowi di posisi ke-13 dalam daftar 50 tokoh muslim berpengaruh di dunia. Jokowi dinilai sebagai politikus bersih karena tidak tergoda korupsi dan juga nepotisme. Dimasukkan dalam nominasi OCCRP, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo pun bereaksi. Salah satunya adalah meminta bukti apa yang dituduhkan kepadanya. Namun tentunya rakyat Indonesia berharap dan juga menanti bahwa negaranya bisa bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga dinasti politik yang mampu mengancam kedaulatan negara demokrasi. Saya Camar Hendra dan juru kamera Damar Wicaksono. Sampai jumpa di Apa Fakta selanjutnya. Pemirsa, hari ini merupakan hari pertama puasa sunnah Ayyamul Bid di bulan Rajab 1446 Hijriah bagi umat muslim. Selain mengikuti anjuran Rasulullah, puasa Ayyamul Bid dapat mendatangkan pahala sepanjang masa, terutama di bulan istimewa. Muslim. Bertepatan dengan 13 Rajab 1446 Hijriah, bulan ini merupakan bulan berkah bagi umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah untuk dilaksanakan. Salah satunya puasa sunnah Ayyamul Bid yang bisa dilakukan di awal pada pertengahan Hijriah maupun Rajab, yakni mulai 13 hingga 15 Januari 2024. Keutamaan puasa Ayyamul Bid selain dapat menyehatkan tubuh juga mendapatkan pahala berlipat ganda, terutama jika dilakukan di waktu istimewa seperti bulan Rajab dan Nifsu Sya'ban. Sebagaimana dalam hadis ada yang menerangkan, atau satu hadis yang menerangkan bahwa puasa Ayyamul Bid dengan istiqomah setiap bulannya itu seperti berpuasa 1 tahun. Ayyamul Bid itu 3 hari. Kalau satu kebaikan dibalas 10 kebaikan, maka 3 hari itu seperti 1 bulan atau 30 hari. Maka ketika seorang berpuasa 11 bulan puasa Ayyamul Bid, maka 11 kebaikan dikali
10 atau dalam 1 bulan itu 30 hari dikali 11 berarti 330 hari. Meski mengetahui berkah puasa Ayyamul Bid, banyak warga Jakarta yang ternyata belum familiar dengan pelaksanaan jadwal puasa sunnah Ayyamul Bid. Belum tahu. Berarti hari ini nggak puasa ya? Enggak. Pernah dengar sih sebelumnya. Hari ini puasa nggak? Kebetulan enggak. Sama seperti puasa sunnah lainnya, tata cara puasa Ayyamul Bid diawali dengan membaca niat serta menahan haus dan lapar dari matahari terbit hingga terbenam. Menjalankan puasa Ayyamul Bid sama artinya mencontoh kebiasaan Rasulullah selama hidupnya, yakni tak pernah meninggalkan puasa Ayyamul Bid dalam kondisi apapun. Tim Liputan iNews laporkan. Sidang sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara digelar di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Dalam sidang tersebut, pasangan Satika Simamora, Sarlandi Huta Barat menggugat hasil Pilkada Tapanuli Utara yang memenangkan pasangan yang diusung Partai Perindo Jonius Taripar Parsoroan dan Huta Barat Deni Lumbantoruan. Sidang sengketa Pilkada Tapanuli Utara berlangsung di Mahkamah Konstitusi MK Jakarta. Dalam sidang dengan acara pemeriksaan pendahuluan, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara terpilih yang diusung Partai Perindo, Jonius Taripar Parsoroan Huta Barat, Deni Parlindungan Lumbantoruan, optimis MK tak akan mengabulkan permohonan gugatan hasil Pilkada yang diajukan pasangan Satika Simamora, Sarlandi Huta Barat. Pasangan JTP Dens melalui kuasa hukumnya menilai gugatan yang diajukan kubu pemohon tak layak formil. Terlebih terdapat selisih suara yang sangat besar yakni 28,64%, serta unsur pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif juga sulit untuk dibuktikan. Ya, harapannya tentu saja dengan materi-materi yang menurut kami lemah secara hukum, bahkan menurut kami itu tidak berdasar, tentu saja ini akan jadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk tidak masuk ke tahap selanjutnya. Karena secara hukum, permohonan yang disampaikan bagi kami, menurut kami, tidak layak untuk masuk ke tahap pembuktian. Ya, apa yang disampaikan oleh pihak kami itu adalah benar, bahwasanya proses Pilkada itu berlangsung dengan benar, diawasi dan baik. Dan kami merasa tidak ada regulasi-regulasi yang kita langgar. Dan memang kemenangan yang telak itu dengan angka yang luar biasa, sekitar 64,82% mungkin, ya, itu adalah suara rakyat. Partai Perindo optimis pasangan Jonius Deni akan memenangkan sidang sengketa Pilkada ini, serta dengan mulus menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara periode 2024-2029. Tim Liputan iNews melaporkan. Wujud nyata dalam kepeduliannya kepada masyarakat, kawasan ekonomi khusus MNC Lido City bersama dengan MNC Land dan MNC Peduli menyelenggarakan sejumlah program bakti sosial di wilayah Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu programnya yaitu Peduli Masjid yang merupakan bentuk perhatian kepada kebersihan dan kenyamanan di lingkungan masjid. Seperti inilah saat tim MNC Lido City bahu-membahu menyukseskan program Peduli Masjid di Masjid Al-Azim, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Dalam program kali ini, tim MNC Lido City membersihkan sejumlah titik di sekitar masjid, mulai dari tempat wudhu, toilet, mengepel lantai, debu karpet, hingga keluar halaman masjid. Program Peduli Masjid ini merupakan bentuk bakti sosial yang bertujuan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan area sekitar lingkungan masjid sebagai rumah ibadah, sehingga umat nyaman dan khusyuk menjalankan ibadah. Aktivitas yang kita lakukan hari ini itu adalah merupakan awal daripada aktivitas pembersihan masjid dalam rangka menyiapkan menjelang bulan puasa dan Lebaran. Alhamdulillah ya, dengan adanya saya sekarang kunjungan, kemudian kepedulian wabil khusus terhadap tempat rumah ibadah ya, saya yakin ini keberkahan akan kita terima ke semuanya. Amin.
Program Peduli Masjid akan dilakukan rutin setiap 1 minggu sekali di 8 masjid di sekitar kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, khususnya Kecamatan Cigombong, hingga menjelang bulan Ramadan mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Muharlin Ainus melaporkan.